Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Ana Masdira Guguk selaku Kepala SMP St. Peter, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Alboyunisus Sianturi SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Yohanes Don Bosco Subukti SPD, Bapak Ibu guru dan staf, Bapak Ibu orang tua murid kelas 9, teman-teman yang saya kasihi, dan semua orang yang menyaksikan video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Walaupun tidak bisa disampaikan secara langsung, saya tetap berterima kasih karena masih bisa menyampaikannya melalui video ini. Hari ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema upaya kita dalam menangani COVID-19. Nah, hadirin yang saya hormati, kita semua pasti tahu keadaan yang sedang dialami oleh negara kita ini dan bahkan seluruh dunia. Pada awal tahun ini, tahun 2020, dunia diguncangkan oleh masalah yang sangat besar. Masalah ini berupa penyakit, lebih tepatnya virus. Apa itu? Ya, virus corona atau yang juga disebut COVID-19. Nah, COVID-19 ini yang sudah diklasifikasikan oleh WHO, World Health Organization, sebagai pandemi adalah virus yang amat berbahaya. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia, sehingga gejala-gejalanya adalah batuk, demam, dan sulit bernapas. Nah, tetapi yang membuatnya berbahaya adalah tingkat penyebarannya. Virus ini dapat menyebar dari orang ke orang dengan sangat mudah. Virus ini berawal dari satu orang yang terinfeksi pada sebuah kota di negara Cina yang bernama Wuhan. Nah, satu orang yang terinfeksi ini pada bulan Desember 2019 dan sekarang bulan April 2020, sekitar 5 bulan. Dan sekarang angka korban yang telah terkena COVID-19 sudah mencapai 1,4 juta orang di seluruh dunia. Banyak sekali, bukan? Dan dari jumlah orang tersebut, 82.000 orang telah meninggal dunia akibat corona. Kabar baiknya, 300.000 orang telah sembuh dari COVID-19. Nah, hampir semua negara di dunia telah melaporkan kasus COVID-19, termasuk Indonesia. Pada awal bulan ini, bulan April 2020, Indonesia telah melaporkan adanya 2.700 kasus orang yang terkena COVID-19. Dan kota di mana korban itu berada terbanyak adalah Jakarta. Maka dari itu, kita semua harus ikut serta dalam melawan COVID-19. Saya akan memberikan Anda semua 3 cara yang dapat kita lakukan sebagai upaya untuk menangani COVID-19. Pertama, menjaga kebersihan dengan cuci tangan. Menjaga kebersihan sangat penting dalam menangani COVID-19. COVID-19 dapat tertular dari orang ke orang.
Sebenarnya ada dua kemungkinan bagaimana COVID-19 dapat tertular. Yang pertama adalah jika seseorang yang sudah terkena COVID-19 atau yang disebut carrier bersin atau batuk sehingga virus itu mengenai seseorang yang belum terkena, orang tersebut dapat terkena. Dan kemungkinan kedua adalah jika seorang yang belum terkena virus, tangannya menyentuh suatu benda sehingga di tangannya terdapat virus COVID-19 dan tangan tersebut menyentuh mukanya. Nah, mengapa bisa tertular? Karena COVID-19 dapat tertular jika masuk melalui mata, hidung, dan mulut seseorang. Jadi bagaimanakah caranya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Untuk kemungkinan yang pertama, di mana carrier bersin atau batuk, cara mencegahnya adalah menjauhi orang yang sudah terkena COVID-19. Dan itu akan kita bahas pada upaya ketiga nanti. Yang sekarang saya ingin bahas adalah cara untuk mencegah kemungkinan kedua, di mana tangan kita menyentuh barang dan setelah itu menyentuh muka kita sehingga kita dapat terinfeksi. Nah, jadi bagaimanakah caranya untuk mencegah hal tersebut? Mungkin kalian berpikir, oh kalau begitu kita jangan menyentuh apa-apa aja. Tidak bisa seperti itu. Karena pada dasarnya hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia melibatkan tangan kita untuk menyentuh sesuatu. Maka cara itu tidak dapat dilakukan. Cara terbaik untuk mencegah kemungkinan ini adalah dengan menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan. Dengan mencuci tangan, kita menghilangkan kuman, bakteri, virus yang terdapat pada tangan kita. Nah, cuci tangan yang benar dilakukan selama 20 detik dengan air mengalir dan sabun. Nah, selain cuci tangan, kita juga bisa menghindari untuk menyentuh muka kita dengan tangan. Karena walaupun tangan kita kotor atau terdapat virus, jika kita tidak menyentuh muka kita tidak bisa terinfeksi. Tetapi ini sulit untuk dilakukan karena manusia memiliki kebiasaan untuk menyentuh mukanya. Maka banyaklah cuci tangan dan jangan kebanyakan menyentuh muka dengan tangan. Upaya kedua untuk menangani COVID-19 adalah menjaga pola hidup sehat. Sebenarnya upaya ini bukan untuk mencegah penyebaran virus corona, karena COVID-19 dapat menyebar ke siapapun, tidak peduli dia orang tua atau anak muda, orang yang sakit, bahkan orang yang sehat sekalipun dapat terkena COVID-19. Maka langkah ini sebenarnya dapat dibilang cara untuk menanggulanginya. Kenapa? Karena COVID-19 adalah virus, dan seperti virus lain, COVID-19 dapat disembuhkan. Buktinya, sudah banyak orang yang sembuh dari virus ini. Tapi bagaimanakah cara mereka sembuh? Sejauh ini belum ada obat atau vaksin yang ditemukan untuk menyembuhkan COVID-19. Terus, bagaimana caranya mereka bisa sembuh? Jawabannya adalah tubuh manusia. Ya, tubuh manusia sangat hebat. Tubuh manusia tersusun sedemikian rupa sehingga bisa menyembuhkan diri sendiri dari berbagai penyakit. Kecuali memang penyakit itu sudah parah dan saat itu membutuhkan obat. Jadi, ini dapat terjadi karena tubuh manusia mengandung sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus yang menyebabkan penyakit. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan menjaga pola hidup sehat. Bagaimana cara melakukannya? Saya akan memberi cara mudah untuk menghafalnya. Sebuah singkatan, MOI, M-O-I, MOI. Bukan Mall of Indonesia, itu nama mall di Kelapa Gading. Tapi MOI di sini adalah makan, olahraga, istirahat. M, makan, O, olahraga, I, istirahat. Pertama, makan. Kita harus makan makanan yang bernutrisi, alami, dan sehat untuk tubuh kita. Hindari makanan yang terlalu berminyak, berlemak, dan makanan-makanan cepat saji yang tidak baik untuk tubuh kita. Kita dapat makan sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna agar tubuh kita menjadi sehat.
Kedua, olahraga. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Maka upayakanlah untuk berolahraga setiap hari minimal selama 30 menit. Olahraga yang dapat kita lakukan sangat banyak. Contohnya yoga, berlari, atau latihan kebugaran jasmani seperti push up, squat jump, sit up, jumping jack, dan masih banyak lagi. Jadi, bergeraklah agar tubuh Anda sehat. Nah, yang ketiga adalah istirahat. Selain makan dan olahraga, tubuh kita juga perlu istirahat. Maka, dapatkanlah istirahat yang cukup setiap hari. Setiap orang memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Maka, sesuaikanlah waktu tidur yang Anda dapatkan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Jadi itulah ketiga hal yang dapat kalian lakukan untuk menjaga pola hidup sehat. Lakukanlah dan saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi lebih sehat. Dan upaya ketiga dan yang terakhir untuk menangani COVID-19 adalah physical distancing. Nah, apa itu physical distancing? Physical distancing adalah menjauhkan diri secara fisik dengan orang lain. Nah, kebijakan ini sudah dianjurkan oleh WHO atau World Health Organization yang merupakan organisasi kesehatan terbesar di dunia. Bagaimanakah caranya kita dapat melakukan physical distancing ini, menjauhkan diri ini? Ya gampang. Caranya adalah dengan tidak kemana-mana dan di rumah aja. Ya, Anda semua pasti telah mendengarkan kebijakan ini. Di rumah aja. Karena sebenarnya kita semua sedang melakukan hal tersebut. Ya kan, Anda sedang di rumah, saya sedang di rumah, semua orang sedang di rumah. Buktinya, banyak orang yang sekarang WFH atau work from home. Bukan hanya orang yang bekerja dari rumah, tapi anak sekolah pun sekarang belajar dari rumah. Atau dengan istilah home learning. Semua aktivitas orang dipindahkan ke rumah. Contohnya, video ini, saya seharusnya berpidato di depan banyak orang, tetapi sekarang saya hanya membuat video. Ya, itu bisa dibilang baik atau buruk, saya biarkan saudara-saudara saja yang menilai. Tapi, mengapakah hal ini harus dilakukan? Physical distancing ini? Ya, hal ini harus dilakukan karena COVID-19 menular dari orang ke orang. Jadi, otomatis jika kita di rumah aja, kita tidak berinteraksi dengan orang lain, sehingga penyebaran COVID-19 menurun pesat. Dan korban-korban yang sudah terkena COVID-19 dapat ditangani oleh tenaga medis dengan lebih mudah. Jadi, kita harus menghargai dan membantu pemerintah serta tenaga medis dengan cara physical distancing dan di rumah aja. Jadi, itulah upaya-upaya untuk menangani COVID-19 yang dapat kita lakukan. Pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan tidak menyentuh muka dengan tangan. Kedua, menjaga pola hidup sehat dengan cara MOI, makan, olahraga, istirahat. Dan ketiga, physical distancing atau di rumah aja. Kita harus melakukan ketiga hal ini demi keselamatan kita dan semua orang. Nah, sebelum saya mengakhiri pidato saya hari ini, saya ingin memberikan sebuah quotes yang mungkin menginspirasi. Kadang cobaan datang agar kita mengerti apa arti dari kata sabar. Sekian untuk pidato saya kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah mendengarkan pidato saya. Saya ingin bermohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman. Semoga pidato ini bermanfaat dan kita berdoa wabah ini cepat berlalu. Damai sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.